Tuhan Yesus si Parman, au biru nado, Yesus ko di horohaku sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pekerjaan roh dalam diri manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di baheni hupa botoh matuhamu dang tarbahen halak nama katai marhiteto dinibata mamurai Yesus. Jala holan marhitehiteto di perbediedo targoar Yesus Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia itu bisa percaya karena pekerjaan roh. Seseorang itu bisa datang beribadah, berdoa, melakukan kebaikan. Itu adalah pekerjaan roh. Kita mempercayai roh itu mengumpulkan, mengajak, dan selalu mengingatkan manusia untuk melakukan hal yang baik, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itulah roh yang tidak terlihat tadi, tapi berpengaruh dalam diri manusia. Manusia itu beragama, sejujurnya tujuannya untuk kebaikan. Itu pasti. Manusia beragama, apapun agamanya, seharusnya mengubah manusia itu menjadi jauh lebih baik dengan ajaran agamanya. Namun ketika seseorang beragama, yang terjadi adalah dia semakin membenci orang lain atau menjauhkan diri dari orang lain. Sebenarnya agamanya sudah salah. Manusia harus semakin didekatkan antara yang satu dengan yang lain. Kita melihat sebenarnya dalam Alkitab, sebelum manusia beragama, mereka baik. Mereka dekat dengan Tuhan. Menciptakan agama, ya seharusnya semakin mendekatkan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi ketika dengan agama, manusia justru mengajarkan kebencian, menjauhkan diri, membuat sekat-sekat antara yang satu dengan yang lain. Itu berarti ada yang salah dengan agama itu sendiri. Itu berarti bukan Roh Kudus lagi yang bekerja, namun pikiran manusia. Dalam teks kita di pagi hari ini ada hal yang sangat unik. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata. Dapat berkata. Bukan dikatakan mau berkata. Tidak ada orang yang dipenuhi roh itu dapat berkata bahwa terkutuklah. Tidak akan mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin orang yang dihinggapi Roh Kudus dapat berkata.
seakan-akan mulutnya akan terkunci untuk berkata buruk. Seakan-akan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata terkutuklah. Padahal kita pernah atau mungkin sering melihat orang yang beragama justru sering mengutuki, sering mencaci maki. Bahkan ketika kita melihat beberapa fenomena yang terjadi di media sosial, orang yang beragama justru yang sangat menghakimi. Seakan-akan semua manusia menjadi hakim ketika terjun ke media sosial. Padahal firman Tuhan berkata, dia tidak akan dapat berkata. Sehingga ketika kita melihat Yesus, ketika dimarahi, ketika dicaci maki, justru Yesus mengajarkan maafkanlah. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tidak ada kata kutukan dari Yesus kepada mereka yang memaki. Itulah maksudnya pekerjaan Roh Kudus tadi. Manusia akan berpikir 10 kali atau 100 kali untuk marah, untuk membenci, untuk menghakimi, karena Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Demikian juga ketika seseorang berkata Yesus adalah Tuhan, sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh dalam dirinya. Tidak mudah manusia untuk percaya kepada Tuhan. Tidak mudah manusia untuk datang kepada Tuhan. Seorang pemungut cukai dan orang Farisi ketika berdoa di hadapan Tuhan, ini sangat kontras. Orang Farisi tersebut berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan aku tidak seperti dia. Sangat aneh orang yang mengaku beragama tapi berdoa seperti itu. Nah, ini yang dikatakan tadi, sebenarnya kita di mana? Apakah kita orang yang terlalu mudah mengucapkan terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tetapi begitu mudahnya juga kita berkata, terkutuklah engkau, semoga Tuhan menghukum engkau. Berarti kita tidak di antara dua-duanya, tapi kita mungkin di sisi yang lain yang tidak jelas statusnya. Tetapi firman Tuhan mengajak sekaligus mengingatkan kita, mari kita perbaiki di mana kita sekarang berdiri. Semoga kita tidak menjadi orang yang sangat cepat berkata, aku percaya kepada Tuhan. Karena semakin cepat juga kita berkata, aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi jadilah orang yang selalu dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita percaya, berkata, aku percaya kepada Tuhan, itu betul-betul terucap karena kita memang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah berkata, aku mau meninggalkan Tuhan, aku mau pergi, aku mau menjaga jarak dari Tuhan, aku tidak mau beribadah dulu. Tapi justru kita akan berkata, aku sudah mengenal Tuhan. Dan apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tidak semudah itu meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sesama terkasih, mari kita biarkan Tuhan itu yang bekerja. Roh Tuhan itu yang bekerja dalam diri kita agar kita menjadi manusia yang betul-betul terberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk firman yang selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.